Pengertian akidah akhlak. Kata akidah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia ditulis akidah. Menurut terminologi berarti ikatan, sangkutan, disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Oleh karena itu, akidah Islamiyah adalah kepercayaan dan keyakinan akan wujud Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya dan kebenaran Rasulullah SAW dengan segala sabdanya. Kata akidah telah melalui 3 tahap perkembangan makna, yaitu akidah diartikan dengan tekad yang bulat, mengumpulkan niat, menguatkan perjanjian, dan sesuatu yang diyakini dan dianut oleh manusia, baik itu benar atau batil. Yang kedua, akidah diartikan perbuatan hati. Makna ini lebih sempit dari tahap sebelumnya. Kemudian akidah didefinisikan sebagai keimanan yang tidak mengandung kontra. Kata iman di sini berarti pembenaran dan tidak mengandung kontra. Berarti tidak ada sesuatu selain ilmu dalam hati yang hampa, tidak ada asumsi selain bahwa inya beriman kepadanya. Yang ketiga, akidah didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat dalam bidang akidah yang diambil dari dalil-dalil yakiniyah dan menolak syubhat dan dalil-dalil khilafiyah yang cacat. Sebagian ulama fikih mendefinisikan akidah ialah sesuatu yang diyakini dan dipegang teguh, sukar sekali dirubahnya. Ia beriman sesuai dengan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, kitab-kitab Allah, para malaikatnya, dan kepada qada dan qadar. Kepercayaan itu tumbuh karena adanya dalil-dalil yang dapat diterima akal sehat. Lihat bintang, matahari, bulan, malam, siang, angin, hujan, dan seluruh isi alam ciptaan Allah menjadi dalil yang kuat bahwa alam ini ada penciptanya. Ilmu akidah wajib dipelajari oleh setiap mukallaf agar dapat mengenal Allah dan Rasulnya dengan segala sifat yang wajib, jaiz, dan yang mustahil pada keduanya. Oleh karena itu, mempelajari ilmu akidah harus diprioritaskan sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti fikih, tasawuf, tafsir, hadis, dan sebagainya. Ruang lingkup akidah. Adapun ruang lingkup atau sendi akidah Islamiyah yaitu ketuhanan, meliputi sifat-sifat Allah, nama-namanya yang baik, dan segala pekerjaannya. Yang kedua, kenabian, meliputi sifat-sifat nabi, keterpeliharaan mereka dalam menyampaikan risalah mereka, beriman tentang kerasulan dan mukjizat yang diberikan kepada mereka, dan beriman dengan kata-kata kitab-kitab yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang ketiga, yang didengar meliputi alam rohani, membahas tentang alam yang tak dapat dilihat dengan mata. Yang kedua, alam barzah, kehidupan dalam alam kubur sampai bangkit pada hari kiamat. Ketiga, kehidupan di alam akhirat meliputi tanda-tanda kiamat, hura-hura, pembalasan amal perbuatan, dan lain-lain. Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab akhlak untuk jamak atau huluk atau al-khuluq yang secara etimologi berarti budi pekerti. Perangai tingkah laku atau tabiat dipandang dari terminologi ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga dalam sikap yang melahirkan perbuatan, mungkin baik, mungkin buruk. Akhlak ialah menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia dengan langsung berturut-turut. Ada beberapa ruang lingkup akhlak, yaitu yang pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah dapat dilakukan dengan cara mencintai Allah melebihi cinta pada apapun dengan menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan dalam kehidupan, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah, mensyukuri nikmat dan karunia Allah, menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Allah, memohon ampunan kepada Allah, bertaubat hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk dibagi dua, yaitu akhlak terhadap manusia, antara lain akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, dan akhlak terhadap makhluk lain, antara lain sadar dan memelihara kelestarian hidup, menjaga dan memanfaatkan alam dan seisinya, dan sayang terhadap sesama makhluk. Tujuan mengajarkan akidah akhlak antara lain: satu, memperkenalkan kepada murid kepercayaan yang benar yang menyelamatkan mereka dari siksaan Allah. Yang kedua, menanamkan dalam jiwa anak beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan Rasulnya. Yang ketiga, menumbuhkan generasi yang kepercayaan dan keimanan sah dan benar.
Keempat, membantu murid agar berusaha memahami berbagai hakikat, misalnya Allah berkuasa dan mengetahui segala sesuatu dan percaya bahwa Allah adil baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, menghasilkan orang-orang yang bermoral, bukan hanya sekedar memenuhi otak murid-murid dengan ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki akhlak dengan memperhatikan segi-segi kesehatan, pendidikan fisik dan mental.